juga belum benar jawabannya. Oke, kita bahas aja ya. Pertama kan A6 dan B membentuk arisan aritmatika. Artinya ini bolehlah dikatakan suku pertama A, suku keduanya 6, suku ketiganya B. Dalam barisan aritmatika berlaku U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Ya, Alfa benar jawabannya. Suku keduanya kan B ya. Suku keduanya B, sorry, 6. Ya, Berarti 6 dikurang A sama dengan B dikurang A. B dikurang 6. Ya, B dikurang A. Atau kita punya eh, 12 sama dengan A ditambah B ya, Alfa ya. Ya, ya Pak. Terus manfaatkan yang geometri ya. U2 Dua. per U1 sama dengan U3 per U2 U7 ya. per U2. Nah, Ya Pak. berarti 2 per B sama dengan, Sama dengan apa, Wah? iya, terus apa? Kali silang ya. Silang 4 4 sama dengan sama AB. dengan 9. Ya, terus Alfa cari A kuadrat tambah B kuadratnya gimana Alfa? A tambah B dikuadratkan dikurang 2AB. Bagus. A kuadrat ditambah B kuadrat adalah A ditambah B dikuadratkan dikurang 2AB. Ya, Ya. artinya 12 kuadrat dikurang 2 kali 4 ya, apa ya? Iya, Pak. 144 dikurang 8 sama dengan 100 136. Oke. Nice, bagus caranya. Sempurna. Yang lain paham? Paham, Pak. Asti Paham, tadi Pak. di mana kelirunya Asti? Pas yang di geometri, Pak. Kenapa? Ada yang kebalik rumusnya apa gimana? Kayaknya salah, salah itu, Mas. Tuh. Oh, setelah itu. Oke. Paham ya? Nanti aja ini catatannya nanti Bapak share. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Bentar. Nomor 2 ini tentang kombinatorik kayaknya. 8 kotak dinomori 1, 2, 3 sampai 8 dan akan diwarnai dengan dua warna berbeda, yaitu merah dan putih. Setiap kotak akan diwarnai dengan satu warna saja. Artinya salah satu di antara merah atau putih. Tentukan banyaknya cara mewarnai sehingga jumlah angka pada kotak dengan warna yang sama adalah genap. Ingat, jumlah angka pada kotak dengan warna yang sama adalah genap. Berapa banyak cara mewarnainya? Mungkin yang perlu kalian pikirkan ini ya. Jumlah angka pada kotak dengan warna yang sama adalah genap. Itu kan yang diminta itu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa buat statement bahwa jika jumlah angka pada kotak berwarna merah adalah ganjil, maka kemudian akibatnya jumlah angka pada kotak yang berwarna putih juga akan pasti ganjil. Misal, di merahnya terambil angka 1 dan 2. Ya, yang putihnya pasti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena gini, 1 tambah 2 sampai tambah 8 itu kan sebenarnya berapa ya? 8 kali 9 dibagi 2, 36 ya. Jadi jumlah angka yang di putih dengan yang di merah itu harus 36. Jadi gini, jumlah angka yang di putih, yang di merah, plus jumlah angka yang putih, jumlah angka yang berwarna putih ya, itu haruslah sama dengan 36. Dan kita maunya 36 ini adalah bilangan genap
ditambah genap. Nah, sekarang ada berapa banyak cara menyusun bilangannya? Bukan 9 sih, ada banyak kali tuh. Karena gini, angka yang berwarna merah itu kan bisa jadi cuma satu angka, bisa jadi dua angka, dan sebagainya. Jadi jumlah angka yang di putih itu ngikut yang merah ya. Jadi maksud Bapak misalnya kalau angka yang di merah jumlahnya 6, berarti yang putih pasti 30. Jumlah angka yang merahnya misalnya 24, bisa nggak ya 24 deh? Atau katakanlah, oke 24 kayaknya bisa. Kalau 24 berarti di putih adalah 12. Yang putihnya pasti ngikut. Nah sekarang gimana caranya, berapa banyak cara membentuk jumlah angka di merah itu jadi, Pak, mari lo. Mari. coba kalian pikirkan, angka yang di merah itu kan bisa jadi ini ya, angka angka yang putih kan pasti ngikut. Angka yang di merah itu kan bisa jadi himpunan kosong. Artinya kalau dia kapan dia kosong? Kalau nomor 1 sampai nomor 8 itu berwarna putih. Kotak bernomor 1 sampai 8 itu berwarna putih. Artinya kalau dia himpunan kosong kan berarti jumlah angka di merah sama dengan 0. Nah itu yang pertama. Yang kedua, angka di merah itu bisa jadi 1, kayak gini, bisa jadi 2. Ini kalau himpunan apa ya? Himpunan bagiannya satu-satu ya. 3, 4, dan seterusnya sampai 8. Tapi kan nggak semuanya nih yang genap. Yang genap kan cuma 2, 4, 6, dan 8. Nah, coba pikirkan. Bukan 210. Ini kalau satu-satu anggota ya. Kalau dua-dua anggota berarti kan 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya sampai 1, 8. Nanti 2, 2 sampai 2, 8, dan terakhir nanti ada hingga 7, 8. Artinya apa? Artinya ini kan himpunan bagian dari katakanlah A. Katakanlah A adalah himpunan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlah angka pada yang pada jumlah angka yang diberi warna merah itu akan variasinya akan tergantung pada eh, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ini. Nah, kalau kalian ingat ini ya pelajaran di SD atau SMP ya, SMP kayaknya. Jika banyak anggota dari A adalah X, maka banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat X. Nah, kalau yang lupa himpunan bagian itu apa ya, misal gini, A itu kita punya anggotanya 1, 2, 3. Maka himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, kemudian himpunan dengan satu anggota yaitu 1, 2, 3, kemudian himpunan dengan dua anggota yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3. Terakhir himpunan dengan 3 anggota. 1, 2, 3. Nah, ini kan ada 8 ya himpunan bagiannya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Karena kebetulan banyak anggota dari A itu ada 3. Ada sebanyak X, ada sebanyak 3. Makanya banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Nah, dengan demikian banyaknya himpunan bagian dari A di sini adalah sebanyak 2 pangkat 8. Tetapi apakah
semuanya genap kan belum tentu. Ada berapa banyak yang genap, ada berapa banyak yang ganjil ya. Jawabannya gampang ya. Pasti separuhnya genap, separuhnya ganjil. Karena kalau kita lihat dari yang sini misalnya, kalau himpunan kosong kan genap. Satu ganjil, dua genap, tiga ganjil. Satu tambah duanya ganjil, tapi satu tambah tiganya genap. Dua tambah tiganya ganjil, satu tambah dua tambah tiganya genap. Artinya separuhnya pasti ganjil, separuhnya pasti genap. Nah, berarti banyak himpunan bagian dari A yang merupakan kalau yang anggota-anggotanya dijumlahkan menjadi genap, maka akan ada sebanyak 2/8 dibagi 2 sama dengan 2/7. Jadi jawaban untuk soal ini sebenarnya karena Bapak bilang tadi jumlah angka pada yang merah tergantung pada jumlah angka pada himpunan bagian dari A dan jumlah angka pada himpunan bagian dari A yang hasilnya genap adalah sebanyak 2/7, maka jawaban soal ini adalah 2/7. Dan 2/7 adalah berapa ya? 128. Jadi yang kita fokusnya ke merah aja karena kan sisanya pasti dikasih ke putih. Bapak udah bilang juga tadi kan, kalau jumlah angka di merahnya genap, ya putihnya pasti genap juga. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Pasti ngerti? Haikal? Ngerti, Pak. Azizi? Berarti Pak. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya, soal nomor 3. Yuk, baru satu orang nih yang bisa jawab satu soal. Ini soal simulasi ini ya, OSK dari KTOM. Jadi ini soal kemampuan dasarnya. Nah ini silakan. Bahas saja, Pak. Gimana? Bahas saja, Pak. Bahas aja. Bahas saja, Pak. Lanjut nomor 5 habis itu, Pak. Ntar. Bapak coba sebisa Bapak dulu. Karena biasanya kalau udah geometri ini, kalau udah satu soal udah agak ngeblank, biasanya soal lainnya disusul lagi ngeblank. Ini aja masih belum dapat. Tapi ya, kita coba aja dulu. Berarti ini harusnya panjang sedikit. Terus ini sini. Ini agak pendek. Oke, ini sini. Lebih kurang gambarnya seperti ini ya. Ini A, ini C, terus ini B. Sudut ACB-nya 60 derajat. Berarti kan ABC-nya 30 derajat. Terus titik M dan D pada masing-masing pada sisi BC sedemikian sehingga panjang MB sama dengan MC. Berarti M-nya di tengah-tengah sini ya. Sedangkan ADC 90 derajat artinya ini tegak lurus. Ya katakanlah lebih kurang di sini. Jika panjang AC sama dengan 4/3 dan panjang D, maka panjang DN dapat dinyatakan sebagai N merupakan bayangan pencerminan A terhadap titik M. Oke. Kalau kita cerminkan A terhadap titik M, nih, M-nya kan di sini ya. Berarti kan bayangannya nanti akan ada sepanjang ini juga. Nah, lebih kurang ini. Jadi nanti panjang MN sama dengan panjang AM. AM sama dengan panjang MN. Karena dia pencerminan ya. Artinya kan kalau dicerminkan logikanya kayak gitu. Terus, apalagi yang ditanya adalah panjang. Oh, panjang DN ya yang ditanya ya. Oh, panjang DN toh.
Kayaknya bisa nggak ya? Panjang DN asal tahu sudut ini bisa kan? Ya. Mari kita coba. Otomatis, oke, kalau ini kita tarik garis ke sini, katakanlah titik baru, titik P ya. Maka panjang PN sama dengan panjang AD. Kita cari dulu satu persatu ya, berdasarkan data yang kita ketahui. Ada yang masih ingat sin 60 derajat sama dengan berapa? Jangan sampai nggak tahu ya sin 60. 1/2 per 3. Iya, seperdua kali 3 ya. 2/3. Iya, sin 60 derajat itu kan setengah akar 3 atau akar 3/2 ya. Sin 60 derajat pada segitiga ACD, segitiganya ACD ya, sudut C. Berarti sinus itu kan depan per miring ya. Berarti AD per AC sama dengan akar 3/2. Maka AD sama dengan akar 3/2 dikali AC. AC-nya kan 4 akar 3. 4 bagi 2 adalah 2, akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka panjang AD-nya sama dengan 6. Jadi kita tulis dulu di sini ini 6. Bisa dimengerti ya? Berarti panjang PN-nya juga 6. Nah, selain itu, eh, pada segitiga ini, kalau tadi ACD, sekarang BCA. Bapak mau nanya kosinus. Cos 60 derajat berapa? 1/2. 1/2 bagus. Cos 60 derajat 1/2. Nah, berarti cos sudut BCA itu kan AC per BC. AC per BC sama dengan 1/2. Sehingga BC sama dengan 2 kali AC. Karena AC-nya adalah 4 akar 3, berarti BC-nya sama dengan 2 kali 4 akar 3. Sama dengan 8 akar 3. Nah, yang perlu diingat adalah M itu kan titik tengah BC. Karena BM sama dengan MC, berarti kan setengah dari ini ya. Setengah dari 8 akar 3. Atau sama dengan 4 akar 3. Nah, berarti baik BM ataupun MC panjangnya adalah 4 akar 3. Nah, kita lanjut lagi. Eh, Kemana ya? Sini aja deh. Dari segitiga ACD lagi, panjang CD itu kan sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AD kuadrat ya, pakai Pitagoras ya. AC kalau dikuadratkan 48, AD kalau dikuadratkan 36, maka panjang CD adalah akar dari 12. Akar 12 itu kalau kita inikan lagi adalah 2 akar 3. Nah, CD-nya 2 akar 3, sementara panjang MC itu kan sama dengan 4 akar 3. Panjang MC adalah CD ditambah DM. Karena panjang CD-nya adalah 2 akar 3, maka kita punya panjang DM juga 2 akar 3. Jadi ini kita tulis lagi. Ini 2 akar 3. Ini juga 2 akar 3. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ntar. Apa lagi ya? Berarti panjang AM bisa kita cari ya. Ya, panjang AM bisa dicari dari segitiga ADM. AM itu adalah akar dari AD kuadrat tambah MD kuadrat. AD kuadrat 36, MD kuadrat 12. Berarti 4 akar 3 juga ya.
Benar ya? Iya. Kalau ini 4 akar 3, berarti ini besar sudutnya berapa? Ini 60 derajat. Taunya dari mana? Karena ini panjang AM sama dengan panjang AC. Maka segitiga AMC sama sisi, sama kaki sih. Tapi kan karena 60, 60, 60 ya jadinya sama sisi ya. Bisa dipahami nggak? Ini kan sama nih panjang ini dengan ini. Maka besar sudut ini dengan ini pasti sama. Sama-sama 60. Oke. Yang diminta adalah panjang DN. Sebentar, cari panjang DN-nya gimana nih? Ada ide nggak? DN. Panjang MN-nya berarti sama juga Pak, 4 akar 3. Iya, MN juga 4 akar 3. Oh iya, kita bisa pakai dalil Stewart ya. Bapak lupa, kayaknya namanya Stewart ya, yang ini. Bentar, kalian pernah lihat ini nggak sih? Kalau ini D, ini kemudian A, ini B, ini panjangnya, ini ke sini X, ini ke sini Y. Maka berlaku D kuadrat dikali X tambah Y sama dengan A kuadrat Y ditambah B kuadrat X dikurang X kali Y kali X tambah Y. Nah, maksud Bapak adalah kita pandang segitiga ininya, ADN-nya, ADN-nya. Kita tulis ulang lagi di sini. ADN, tengah-tengahnya ada apa ya? Ada M ya. Oke. M Pak. Nah, panjang AM-nya berapa? 4 akar 3. AM-nya 4 akar 3. MN-nya juga 4 akar 3 ya, Wan? Karena pencerminan ya tadi ya. Paham ya? Iya. Eh, terus panjang AD-nya berapa? AD-nya 6. AD-nya 6, DM-nya 2 akar 3. Maka kalau kita ikutin rumus ini, D kuadrat berarti 2 akar 3 dikuadratkan, kemudian dikali dengan 8 akar 3 akan sama dengan 6 kuadrat dikali 4 akar 3 ditambah, katakanlah DN-nya adalah X. Maka ini jadi X kuadrat dikali 4 akar 3, kemudian dikurang 4 akar 3 kali 4 akar 3 kali 8 akar 3. Oke, kita cari satu persatu. 2 akar 3 dikuadratkan berapa? 12 ya. 12 dikali 8 akar 3 adalah 12 kali 8 berapa? 96 ya. 6. 93 sama dengan 6 kuadrat 36. 36 kali 4 144 akar 3 ditambah X kuadrat kali 4 akar 3. Kemudian ini kalau dikalikan 4 akar 3 kali 4 akar 3 adalah 48. 48 kali 8 akar 3. 48 dikali 8 384 ya. Akar 3. Kita pindahkan ini dan ini ke ruas kiri. Kita punya 96 akar 3 ditambah 384 akar 3 dikurang 144 akar 3 sama dengan X kuadrat kali 4 akar 3. Ini tinggal dijumlahkan. 384 dikurang 144 berapa? 240 ya? 240. Iya, 240 ditambah 96 berapa? 336. 336 ya. 336 akar 3 sama dengan X kuadrat dikali 4 akar 3. Ini sama-sama dibagi 4 akar 3. Ingat ya, kita mau cari nilai X ya. 336 dibagi 4 adalah 84 sama dengan X kuadrat. Berarti X adalah akar dari 84.
X sama dengan akar dari berapa itu? 4 kali 21 ya. Akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 21. Ini panjang eh, DN ya. Nah, katanya panjang DN itu bisa dinyatakan dalam bentuk A akar B. Kalau Bapak nggak salah ingat soalnya, ya. Oh ya, maka yang ditanya nilai dari A tambah B ya. Benar, A tambah B-nya 23. Memang di kunci jawabannya juga 83. Sorry, 23. Ini pakai steward ya, kalau Bapak nggak salah ingat namanya. Iya, Pak. Steward namanya, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Kemarin Bapak ajarin pas Bisa, Pak. bisa, Pak. Ya, Pak. Sebenarnya begini. Poin pertama yang paling penting di soal ini adalah bahwa X, Y, dan Z-nya elemen bilangan asli. Karena X, Y, dan Z-nya bilangan asli, sementara kan kita punya 3 log X, ada 4 log Y, dan ada 5 log Z. Karena X, Y, dan Z-nya bilangan asli, maka ini nggak mungkin hasilnya negatif. Kapan 3 log X-nya itu negatif? Ketika nilai X-nya kurang dari 1. Contohnya ya, kalau 3 log sepertiga, nah ini baru sama dengan min 1. Karena 3 pangkat min 1 kan 1/3. Nah, karena ini bilangan asli, nggak mungkin ada yang ini, pecahan di bawah nilai 1, X, Y, dan Z-nya. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa semuanya pasti lebih dari atau sama dengan 0. Itu yang pertama. Apakah mungkin 0? Bentar. Nah, kalau seandainya ada hasil 0 ya nggak mungkin juga ya. Karena 0 kali sesuatu ya pasti 0, bukan 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini pasti hasilnya lebih dari atau sama dengan 1. X, Y, dan Z-nya bilangan asli. Artinya ini nanti dibulatkan. Nah, maksud Bapak adalah kita harus memikirkan 3 log X ini kalaupun hasilnya berkoma kan dibulatkan ke bawah ya. Karena ini fungsi plot. Kemudian dikali dengan 4 log Y kali 5 log Z. Dan ini sama dengan 2. Maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa baik yang ini harus bilangan asli. Ini juga bilangan asli, nggak mungkin negatif. Dan ini juga bilangan asli. Nah, sekarang perkalian 3 buah bilangan asli yang hasilnya sama dengan 2 itu berapa-berapa aja. Berarti kan ada 3 kasus ya. Kasus pertama adalah jika 3 log X sama dengan 1, kemudian 4 log Y diflorkan ya. Sama dengan 1 dan 5 log Z sama dengan 2. Karena ini jadi 1 kali 1 kali 2 ya. Tadi Ova yang mencoba menjawab udah ada sampai ke langkah sini atau belum? Udah, Pak. Oke, mungkin salah hitung aja sedikit ya. Nah, maka dari sini kemudian kita lihat nilai X. Nilai X itu yang mungkin berapa aja? 3 log, Dari dari 3 3 log sampai berapa? 3 sampai 8. 8 benar, 3 sampai 8 ya. Karena kalau 3 log 9 udah 2 ya. Ya, Kita maunya kan ini 1. Bagus, dari 3 sampai 8 ada berapa bilangan? ada 6. Ya, Ya, 6. 6. Nah, dengan yang cara yang sama 4 log Y. Berarti Y-nya dari berapa sampai berapa? 4 sampai 15. Oke, 4 sampai 15 benar. Berarti ada 12 bilangan ya. Sementara 5 log Z harus sama dengan 2. Berarti Z-nya dari berapa? Dari 25 sampai 124. Ya, Ada nyari ini tadi Ova. udah, Pak. Ada 100 bilangan ya. Ya. Tinggal kita kalikan dapat 7.200. Nah, ini yang pertama. Oh, Ova, apa? Ova, Ova. Apa kalikan
Iya, kalikan semua. Tapi tadi Alfa nguranginnya dari 25 sampai 125, Pak. Jadi 101, 49. Ya, Oh, salah ya. iya, 125 nggak masuk ya? iya. Oke. Pasti yang menurut paham. Paham, Pak. Nah, kasus kedua jika ini 1 kali 2, artinya 4 log Y-nya sama dengan 2, difloorkan. Kemudian kali 1. Ini kan juga hasilnya 2 ya. 5 log Z-nya sama dengan 1. Nah, ini sama kayak tadi. X-nya bisa dari berapa hingga ke berapa. Berarti kan dari 3 sampai 8. Y-nya karena 4 log Y sama dengan 2, berarti Y-nya mulai dari 16 sampai 63 ya. Kemudian nilai Ya, Z-nya karena 5 log Z difloorkan sama dengan 1, berarti Z-nya mulai dari 25 sampai, hah? Dari 5, Pak. oh ya sorry, dari 5 ya. Dari 5 sampai 24 ya. Iya, Pak. 3 sampai 8 ada 6 bilangan, 16 sampai 63 ada berapa bilangan itu? 48 ya. 48. Iya, Pak. Nah, ini 20. Tinggal dikalikan, Hmm, berarti 6, 576 ya. Tambah nolnya 1. 5.760 kasus. Loh, sus Ada 2. salah itu? Kayaknya enggak ya. Enggak, Pak. Nah, sementara kasus ketiga adalah kasus terakhir, di mana floor 3 dari 3 log X sama sama dengan dengan 2, ya. Floor dari 4 log Y sama dengan 1, dan floor dari 5 log Z sama dengan 1. Ya, caranya sama saja. Nilai X-nya berarti mulai dari 9 hingga 26. Nilai Y-nya mulai dari 4 hingga 15 ya. Iya. Terus yang satunya lagi dari 5 5 sampai hingga 24. Ya, ini 20. Ini 12. Ini berapa itu? 26 kurang 8. 8. 18. 18 ya. 18 dikali 24. 2, 20. 4.320. Hah? Hah? Ya, 4.320. Iya. Nah, tinggal dijumlahkan. Tadi di mana salahnya, Ova? Alfa bikinnya nggak teratur. Nggak kayak Oh, kasus kayak gini. nah, lihat pola bilangannya ya. Iya. 2 tambah 7, 9, tambah 3, 12, isi 1, 8, 13, 17. Ya, jawabannya 17.280. 80. Hmm, Paham? paham. Oke, silakan dicatat dulu sebentar. Baik, Pak. Nurul, pasti paham? Ya, paham, Pak.
Udah bisa lanjut? Kita ke soal berikutnya. Coba. Alfa dapat 8-nya kayak mana? Yang pertama dia buat makanan 2. Mm-mm. Terus makanan 1, minuman 2. Terus minuman lagi. 3 menit tambah 3 menit. Terus tambah 2 menit. Pertama dia bikin berapa? 2 makanan. 2 makanan aja. Terus, Terus 1 makanan sama 2 minuman. Satu, 2 minuman. terus Terus minuman lagi berapa? 3. kalau dia bikin 2 makanan saja, berarti butuh berapa menit? Pakai 6 tangan ya? Iya, tiga Tiga menit. menit. Terus, Ya, terus tiga, 1 makanan, 2 minuman, 3 menit juga. oh ya, Terus minuman 3, 2 menit. Pakai tangannya 6 kan? oh iya benar. Ya sih, bisa. Oh 7 menit nggak mungkin ya? Kurang dari itu nggak mungkin ya? Ya, Pak. Tidak mungkin ya, karena bikin makanan minimal butuh berapa kali? Minimal untuk makanan itu dia cuma bisa, maksimal bikin makanan itu cuma bisa 2 ya. Iya, Hmm. Berarti kan paling tidak ada 2 trip ya. iya, Pak. Tapi kalau kita bikin 3 trip, makanannya malah lebih dari 8 menit jadinya kan. Benar tidak? Iya, Maksudnya gini, kalau misalnya trip pertama dia bikin 1 makanan, ini makanan ya. Terus trip kedua juga 1 makanan, trip ketiga 1 makanan, ini ini udah minim 9 menit kan. 9 menit. Iya, Ya. Tapi kalau kita cuma bikin di 2 trip nggak bisa. Katakanlah ini 2 makanan, ini 1 makanan. Nah di trip pertama dia kan nggak bisa bikin minuman ya, iya. Kena karena tangan 6. tangannya cuma 7. Di sini kan udah Iya, 6 tangan terpakai. Makanya di trip kedua baru bisa bikin minuman. Itu pun karena 3 tangan udah terpakai, tinggal 4 tangan sisanya kan. iya. 4 tangan sisa pun itu cuma bisa bikin berapa minuman? 2. 2 ya. Hmm, 2 minuman, oke. Terus sebenarnya kan gini ya. Setelah 3 menit, sorry, setelah 2 menit ini kan selesai minumannya. Iya, Benar nggak, Ova? iya, Pak. Artinya kan, eh, jadi logikanya begini. Misal menit menit ke 0 sampai 3, dia sudah bikin makanan sebanyak 2. Iya, Hmm. Karena dia pakai 2 tangan ya. Terus minuman masih 0 ini. Terus dari menit 4 sampai menit 5, eh dia bikin dua apa? minuman. 2 minuman. Iya, Sementara makanannya 2 tapi belum jadi ya. iya, Sorry, 1 ya. 1 tapi belum jadi, kita bikin kayak gini. 1 yang kayak gini aja. Menit ke 6 sebenarnya makanannya udah jadi, ya nggak? Yang iya, satu lagi. Ini. Jadi Bapak kasih yang belum jadi, Bapak kasih warna ini ya, warna merah aja. Nah, tapi sebenarnya mulai dari menit ke 6, dia udah bisa angsur minumannya itu. Iya nggak? Karena kan iya, tangannya udah kosong itu. Setelah iya, menit ke 5 tadi kan udah ada 4 tangan lagi yang kosong. Dia bisa angsur 2 minuman lagi, tetapi 2 minumannya belum selesai. Nah, menit ke 7, 2 minuman ini selesai.
Tapi kan masih ada satu minuman lagi ya, Ova. Iya, Pak. Nah, makanya satu minuman lagi dia bikin ketika mulai dari mau masuk menit ke-7. Jadi Iya. nanti menit ke-8 selesai. Sorry, ini salah tempat. Ini 2+1. Nah, di sini yang satunya lagi selesai di menit ke-8. Jadi sekarang makanannya udah selesai 3, minumannya selesai 5. iya 5. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Menanda semua. Azizi, Bisa, Pak. Gusti, Nurul, paham ya? Paham, Pak. Ini yang belum gabung siapa nih? Haikal ya? Sama Awan tadi izin ke Bapak. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Oh ya, hari kita mulai sahur kapan? Nanti malam. Hah? Hah? Oh ya, Serius? udah ada yang mulai hari Iya Senin ya? loh. Ah, Bapak hari apa? Bapak Selasa puasa ya? Selasa. Kami Oh, Selasa, Selasa. Teh. Selasa lu kesiannya. Enggak, kan ada sebagian yang mulai hari Senin puasanya. Iya. Hari Senin besok kita bimbingan ya? Mau ya? Mau. Dari jam berapa ya? 9 sampai jam 11 aja ya? Oke, Pak. Ya, Zoom. itu aja. Pagi aja. Lanjut ya. Ya, Pak. Atau mau dipercepat? Mungkin kalian mau kemana? Mau di Belimo atau apa? Atau udah pas jam 9? Jam 9 aja lah ya, sampai jam 11 Ya, besok. ya, Pak. Oke. Ya lanjut. Ini. Tentukan banyaknya pasangan bilangan asli AB sedemikian sehingga 1/A ditambah 2/B adalah bilangan bulat. Jadi kan maunya ini. 1/A ditambah 2/B sama dengan X. Dengan X bilangan bulat. Tetapi karena A dan B-nya bilangan asli, kita bisa pastikan bahwa ini nggak mungkin negatif ya. Jadi X-nya itu bilangan asli. Itu yang pertama. Lalu kalau kita telusuri lebih lanjut, ini kan sama dengan kedua ruas dikalikan dengan AB ya. Iya, Kita Pak. bakal punya B ditambah 2A sama dengan XAB. Udah ada yang sampai di sini. Nah, kalau lebih jeli lagi, ini kan kelipatan A ya. Pasti bilangan kelipatan A. Karena yang kanan, ruas kanan kelipatan A, maka ruas kiri harus kelipatan A. Ini udah pasti kelipatan A karena ini 2A. Dan B, akibatnya B harus merupakan kelipatan A. Atau dengan kata lain, B harus kongruen dengan 0 modulo A. Karena B-nya adalah kelipatan A, kita bisa misalkan. Misal B adalah katakanlah KA begitu. Hmm. Nah, maka sekarang kita punya apa? 1/A ditambah 2/KA merupakan bilangan asli. Nah, kira-kira bisa nggak melanjutkan ini? Ini kalau kita samakan penyebutnya kan jadi KA terus ada K tambah 2. Nah, ini baru bilangan asli kan jika dan hanya jika KA habis membagi K tambah 2. Nah, lihat lagi teori-teori tentang keterbagian. Nah, coba cari. Kira-kira berapa jawabannya? Mungkin bisa diawali dengan mencari nilai K-nya terlebih dahulu. Pakai apa? Teorema keterbagian. Ini sering juga apa ya? Kepakai ya. Eh, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi BX plus minus CY, A, B, C, XY, elemen bilangan bulat. A tidak sama dengan 0. Coba dicari lagi. Jadi jadikan ke itu dulu. Oh, hah? Bisa kayak gini loh mulainya.
Jadi Oh, KA habis membagi KA kan Pak. Terus ya, terus KA eh, habis membagi K tambah 2. dan KA habis membagi K tambah 2. Maka kemudian kita bisa bikin kayak gini loh sebenarnya. Kita bisa bikin KA habis membagi 1 kali KA atau tetap KA dikurang A kali K tambah 2. Ya. Artinya KA habis membagi KA dikurang KA kurang 2A. Oke? Oh, ya. Berarti KA habis membagi apa? Min 2A Hmm, ya? Atau kita bisa simpulkan juga KA habis membagi 2A. Ibaratnya kayak gini. 2A per KA ini katakanlah elemen bilangan asli ya. Ya. Berarti apa? 2 per K-nya harus bilangan asli. Ya nggak? Nah dari sini K-nya berapa yang mungkin? 1 dan 2. Ya, K sama dengan 1 atau 2. Nah, kalau K-nya 1, A dan B-nya kira-kira berapa? Kalau K-nya 2, A dan B-nya kira-kira berapa? Tadi ingat lagi ya tadi ya. Tadi kita Ya. misalkan B itu adalah K kali A di sini. Coba dicari kira-kira ada berapa banyak pasangan A dan B yang mungkin. Itu udah ketemu semua ya? Jadi sebenarnya kan gini, kalau K-nya 1, ingat ya, dari tadi kan kita punya ini ya, 1 per A ditambah 2 per B haruslah elemen bilangan asli. Kemudian kita sudah mengklaim B-nya itu sama dengan K kali A. Nah, untuk K sama dengan 1, berarti kan kita punya B sama dengan A. Karena B sama dengan A, berarti kita punya 1 per A ditambah 2 per B, itu akan sama dengan 1 per A ditambah 2 per A. Sama dengan 3 per A. Nah, jelas A-nya itu kan bilangan asli, maka A yang mungkin, karena ini bilangan asli, maka A-nya itu kalau nggak 1 ya 3. Maka pasangan AB-nya 1 1 dengan 3 3. Sementara yang satunya lagi, kalau K-nya sama dengan 2, maka kita punya B sama dengan 2A. Sehingga 1 per A ditambah 2 per B sama dengan 1 per A ditambah 2 per 2A. Duanya coret, kita punya 1 per A ditambah 1 per A sama dengan 2 per A. Ini harus elemen bilangan asli, artinya A faktor dari 2. Maka A yang mungkin adalah 1 atau 2. Sehingga pasangan AB-nya, kalau A-nya 1, B-nya 2. Kalau A-nya 2, B-nya 4. Karena yang ditanya adalah ada berapa banyak pasangan bilangan AB-nya, berarti ada 4. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Diberikan sebuah barisan bilangan asli naik tegas. Himpunan NI dengan I dari 1. Untuk sebarang bilangan A, pada barisan tersebut, A dikali tau A dipangkatkan A, merupakan bilangan ganjil. Tentukan sisa bagi N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya hingga N100 ketika dibagi 8. Pertama, Bapak mau jelaskan apa itu tau A-nya itu. Maksud dari tau N artinya adalah banyak faktor positif dari N. Bisa dipahami ya? Contohnya tau 12 berapa? Masih ingat cara yang kemarin? Kita ubah 12-nya kita ubah dulu ya. Iya. Menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Berarti tau 12 itu sama dengan 2 tambah 2 1. 1 kali 1 tambah 1. Iya, sama dengan 6 ya. Nah, itu dia. Nah, sementara katanya A dikali tau A dipangkatkan A itu merupakan bilangan ganjil. Nah, N1 itu artinya A yang pertama kita dapat. Misalnya A terkecilnya, paling gampang kan salah satu nilai A yang terkecil kan A-nya 1 ya.
Kalau 1 berarti kan A kali tau A-nya dipangkatkan A ini kan sama dengan 1 kali tau 1 pangkat 1. Tau 1 itu kan cuma 1 ya. Cuman bisa dibagi 1 berarti ini 1 kali 1 pangkat 1 sama dengan 1. Nah ini ganjil kan. Berarti ini N1-nya. Kalian tinggal cari N2, N3, dan seterusnya hingga N100. Nanti jumlahkan. Kemudian sisanya dibagi 8 berapa? Ada ketemu polanya? Enggak sih. Sampai Tapi yang jelas begini. Kita bawa logika aja ya. ya. A dikali tau A pangkat A. Itu harus ganjil kan? Berarti kan harus ganjil kali ganjil nih. Ya kan? Iya. Berarti A-nya harus ganjil. Kemudian tau A-nya pangkat A-nya harus ganjil. Artinya kita bisa menyimpulkan apa? Maka tau A-nya harus bilangan ganjil. Kayaknya beberapa hari yang lalu kita pernah bahas ya. Kapan tau A-nya itu ganjil? Ada yang tahu nggak? Untuk bilangan yang seperti apa tau A-nya itu bisa ganjil? Ini cuma terjadi jika A adalah bilangan kuadrat sempurna, benar nggak? Kan cuma bilangan kuadrat sempurna yang punya banyak faktor positifnya sebanyak bilangan ganjil. Kalau 12 kan tadi ada 6 bilangan ya. Tapi kalau misalnya 36 misalnya. Ini kan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadinya 3 kali 3. Karena ini pangkatnya selalu genap gitu. Nah artinya apa? Artinya kalian harus cari bilangan ganjil yang merupakan kuadrat sempurna. Makanya tadi 1 bisa. Karena 1 itu bilangan ganjil ya. Kuadrat sempurna juga iya. Coba dilanjutkan. Artinya Wah, kan gini. Apa? tidak paham. Jadi maksud Bapak gini. Udah tahu ya A-nya itu pasti kuadrat sempurna dan ganjil. Sampai bagian sini paham atau tidak? Paham. Nah, nah sekarang berarti kan kita tinggal cari aja bilangan kuadrat sempurna yang ganjil. Berarti N1-nya sama dengan apa? N1-nya 1 kuadrat, N2-nya 3 kuadrat, N3-nya 5 kuadrat, dan seterusnya ya. Sehingga yang ditanya di sini adalah sisa bagi N1 tambah N2 sampai N100 dibagi 8. Ya udah, berarti kalau N100 berarti kan ini sama dengan ini ya. 2 kali 100 dikurang 1 dikuadratkan. Jadi kita bisa bikin pola N1 tambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya sampai N100 itu sama dengan 2 kali 1 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 2 kali 2 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 2 kali 3 dikurang 1 dikuadratkan dan seterusnya hingga terakhir nanti 2 kali 100 dikurang 1 dikuadratkan. Nah ingat eh, kalau kita punya 2K dikurang 1 dikuadratkan itu sama dengan 4K kuadrat kurang 4K ditambah 1. Artinya, ini nanti bakal sama dengan 4 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 1 ditambah 4 kali 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 1 dan seterusnya. Atau kita bisa susun menjadi 4 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga tambah 100 kuadrat. Lalu dikurangi 4 dikali 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya hingga 100. Kemudian ditambah 1 kali 100 ya. 100 kali 1 boleh juga. Biar lebih ngerti. Nah, nanti ini tinggal dicari. Ini kan ada rumusnya ya.
Ini sama dengan 100 dikali 101 dikali 2 kali 100 ditambah 1 berarti 201 per 6 dikurang 4 kali 100 kali 101 per 2 kemudian ditambah 100. Nah, tinggal dicari hasil akhirnya. Berapa itu ya? 4 kali 100 kali 101 dikali 201 dibagi 6 hasilnya adalah 1.353.400 dikurang berapa nih? 200 kali 101 20.200 tambah 100. Ya, tinggal dijumlahkan nanti dapat berapa itu ya? 500. Ini kan 1.353.500 dikurangi 20.200 berarti 1 juta. Tar, 3 kurang 3 5 kurang 23 1.333.200 300. Ini kalau kita bagi 8 ya, nanti dapat hasil akhirnya berapa ya sisanya ya? 8 kali 3 24 60 56. Sisanya 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4. Kita bahas 3 soal aja ya, karena ini kan KTOM bulan lalu simulasi OSK. Ada kemampuan lanjut, ada kemampuan dasar. Kita kan kemampuan dasarnya tinggal 3 soal lagi yang belum dibahas. Jadi kita bahas hari ini itu aja kita bahas dulu. Baik, Pak. Nanti kalau udah selesai 3 soal kita selesaikan aja untuk materi hari ini. Garis bagi tahu ya, garis bagi dalamnya. Tahu, Pak. Yang lainnya mana nih? Asti, Haikal, siapa lagi yang belum? Azizi. Haikal nggak ada paket. Apa? Haikal nggak ada paket. Oke.
Oke, kita coba bahas aja ya mungkin ya. Iya, Pak. Pertama, karena ini ada satu buah titik di sini, titik tambahan kita katakanlah titik ini titik M ya. Kemudian eh, kita punya sudut ini, katakanlah besarnya adalah X derajat, berarti ini juga X. Lalu yang ini katakanlah Y, yang ini juga Y. Lalu disebutkan bahwa logikanya begini. Dari segitiga ini dulu ya, kita lihat. Dari segitiga ABP. Dari segitiga ABP. Kita punya besar sudut PAB ditambah besar sudut ABP. Kemudian ditambah besar sudut BPA. Karena dia di dalam segitiga berarti ini kan 180 derajat ya. Besar sudut PAB itu berapa? PAB adalah 90 dikurang 2X. Tahu ya asal 90 kurang 2X-nya ya? Tahu, Pak. Nah, yang ini. Kemudian ditambah ABP. ABP-nya 90 derajat. Kemudian BPA-nya berapa? BPA-nya adalah 180 dikurang 2Y. Karena ini kan berpelurus ya. Dengan sudut yang 2Y. Nah, kemudian ini sama dengan 180. Ini tinggal dicari. Kalian hitung saja nanti bakal dapat nilai X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Oke. Karena X ditambah Y sama dengan 90 derajat, maka eh, kemudian pada segitiga apa ya? Segitiga AMP berlaku besar sudut AMP-nya pasti sama dengan 90 derajat. Ada yang tahu kenapa 90 derajat? Tahu. Nah, karena dia X tambah Y tambah ini ya, tambah 90 ya. Nah, Enggak. artinya besar sudut AMP-nya 90 derajat. Ini segitiganya siku-siku. Nah, itu dulu. Nah, kalau kita lebih teliti lagi sebenarnya ya, nanti bakal dapat beberapa buah segitiga yang sebangun. Ini katakanlah X juga. Kemudian karena ini udah ada X, di sini kita bikin Y. Nah, ini sebangun semua nih. Nah, dan kemarin yang Bapak nggak sempat pikirkan itu adalah ini kita coba perpanjang lagi. Garis AD-nya kita perpanjang ke atas. eh Oke, untuk sementara sampai di bagian sini dulu. Kemudian dari PM kita perpanjang lagi garisnya. Nah, begini lebih kurang. Hingga ke titik, katakanlah ini titik N ya. Nah, sekarang logikanya, ini kan siku-siku ya. Berarti karena ininya udah Y, berarti ini pasti X. Nah, ini siku-siku, berarti ini pasti Y. Bisa dipahami ya? Bisa, Kem- Pak. Kemudian, nah kita perhatikan ini dulu. Pada segitiga APN. Pada segitiga APN, ini kan ada dua buah sudut yang besarnya sama nih. Yang ini sama yang ini. Di segitiga APN-nya. Artinya segitiganya segitiga yang bagaimana kira-kira? Segitiga sama Sama kaki. kaki. Nah, karena segitiga APN sama kaki, berarti kita bisa simpulkan dua hal. Yang pertama adalah panjang AN pasti sama dengan panjang apa? AP ya. Iya. Ya. Nah, artinya kalau kita mau cari panjang AP, mungkin bisa dicari dengan mencari panjang AN. Itu yang pertama. Yang kedua, poin kedua yang penting adalah bahwa panjang PM sama dengan panjang MN. Kenapa ya? Kalau dia segitiganya segitiga sama kaki ya. Kalau ini ditarik garis tegak lurus ya udah pasti ini di tengahnya. Bisa dipahami ya?
Bisa, Pak. Nah, kemudian sekarang kita lihat ini lagi. Ada dua buah segitiga yang sebangun. Bahkan eh, menurut Bapak itu nanti bakal jadi segitiga sama yang sama dan sebangun. Kenapa begitu? Karena pertama ini, perhatikan segitiga MND itu sama dan sebangun dengan segitiga MPC. Benar atau tidak? Syarat segitiga sama dan sebangun. Pertama, perbandingan sudutnya sama. MND. Iya, M. karena apa kan, Ya. Pak? Sudutnya berlawanan juga kan? Ya, sudutnya sama. Ini sama-sama X, ini ada sama-sama Y, kemudian ada 90 derajat. Artinya tiga, tiga sudutnya sama. Berarti kita bisa pastikan dia sebangun. Nah, kemudian memastikan dia sama dan sebangun dari mana? Dari ini tadi. Selain dia sebangun, panjang MN, ini, kan sama dengan panjang PM tadi ya. Kan udah disebutkan sebelumnya. Makanya ini jadi sama dan sebangun. Kalau sama dan sebangun artinya apa? Ya panjang MN sama dengan panjang MP, panjang DM sama dengan panjang MC. Benar nggak, Wan, Iya, Nurul? Nah, Iya, Pak. karena panjang DM sama dengan panjang MC, berarti panjang keduanya sama-sama berapa kira-kira? 10. 10 ya, karena panjang sisinya kan tadi 20. Nah, kita udah bisa bikin ini 10. Nah, ini 10 juga. Oke. Sampai di bagian sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Pak. Nah, sekarang gimana caranya kita ketemu ininya? Ntar, DN per MD sama dengan DM. Oh iya, DM per DM. MD udah ada panjangnya belum? Udah. DM. Nah, ini lagi. Perhatikan dari gambar ini ya. Dari gambar ini kita juga punya ini loh. Ada dua buah segitiga yang sebangun. Yang sebangun ya. Yaitu segitiga AMD itu sebangun dengan segitiga MND. Benar nggak? Besar sudut AMD ini A-nya sama dengan M. M di sini sama dengan N. Terus ini sama-sama 90. Sama kan? iya, Pak. Artinya sama dan sebangun. Nah, kalau kita mau cari panjang DN, mungkin kita bisa bikin kayak gini. Maka DN per MD, karena MD-nya udah diketahui ya, akan sama dengan panjang, berarti DN sama dengan MD atau DM per AD. Ade. Tinggal kita ganti. DN-nya belum tahu, MD-nya berapa? 10 ya. Sama dengan 10, 10 per 20. 20. Nah, berarti kita punya panjang DN-nya berapa? 5, Pak. Nah, Ya, Pak. 5. Nah, berarti panjang DN-nya 5. Nah, sekarang kan kita mau cari panjang AP tadi. Panjang AP itu sama dengan panjang AN. Kan AN. segitiga sama kaki dari sini nih. Panjang AN adalah AD tambah DN. DN. Panjang AD-nya 20, panjang DN-nya 5. 5. Maka jawabannya 25. 5. Soal nomor 9, diketahui X dan Y dua buah bilangan positif yang memenuhi X ditambah 1 per Y sama dengan 1/2024. Tentukan nilai terkecil yang mungkin dari Y ditambah 1/X. Kalau menurut Bapak kata kuncinya ada di em, kesamaan AMGM ya. Coba kalian manfaatkan. Kira-kira bagaimana? Menemukan nilai Y ditambah 1/X nilai minimumnya. Karena disebutkan di sini X dan Y-nya bilangan positif ya. Gimana bisa?
Halo? Azizi bisa? Belum, Pak. Nurul bisa? Nurul? Enggak, enggak bisa, Pak. AMGM masih ingat ya? Oh, masih, Pak. Hmm. X1 tambah X2 per 2 lebih dari atau sama dengan akar dari X1 kali X2. Coba dipikirkan lagi. Bapak kasih waktu 7 menit lagi lah. Artinya yang perlu kita pikirkan sebenarnya ini kan. eh Kalau dari AMGM, Y ditambah 1/X per 2 akan lebih dari atau sama dengan akar dari Y dikali 1/X. Atau kita punya nilai Y ditambah 1/X lebih dari atau sama dengan 2 akar Y per X. Nah, sekarang kan kuncinya di sini ya, di Y per X-nya. Kalau bisa menemukan nilai Y per X-nya berapa, kita bakal bisa jawab soal ini. Kita bahas aja. Ova udah sejauh mana? Sampai bentar, Pak. 2024. Awan? Azizi, kayak mana? Bahas aja, Pak. Oke. Artinya kan kita butuh nilai dari akar Y per X ini ya. Nah, kemudian kita coba manfaatkan dari persamaan yang sudah diberikan di soal. Nah, kalau berdasarkan persamaan yang diberikan di soal, kita punya ini X ditambah 1/Y sama dengan 1/2024 ya. Tetapi kalau menggunakan AMGM, X ditambah 1/Y ini akan lebih dari atau sama dengan, sorry, ini per 2 ya. Akar dari X dikali 1/Y. Atau kita punya nilai X ditambah 1/Y lebih dari atau sama dengan 2 akar X per Y. Nah, X tambah 1/Y-nya diganti dengan 2000 per 2024. Jadi 1/2024, sebentar. Oh ya, lebih dari atau sama dengan 2 akar X ya. Duanya kita pindahkan ke kiri, kita punya 1/4048 akan lebih dari atau sama dengan akar X per Y. Sampai di bagian sini coba dilihat dulu. Ngerti? Awan, Nurul? Ngerti. Ngerti, Pak. Oke. Nah, kita kan butuhnya Y per X ya. Ini kalau dibalik sebenarnya gampang sih. Kalau yang namanya pecahan ada persamaan ya. Kalau kita balik tandanya berubah. Jadi kita punya 4048 per 1 akan kurang dari atau sama dengan akar Y per X. Atau dengan kata lain, akar Y per X-nya lebih dari atau sama dengan 4048. Nah, ini dia kuncinya. Nah, ini tinggal kita teruskan aja. Berarti kita punya Y ditambah 1/X lebih dari atau sama dengan 2 akar Y per X. Nah, dan ini akan lebih dari atau sama dengan 2 dikali 4048. Artinya, kita punya Y ditambah 1/X lebih dari atau sama dengan 8096. Kembali lagi yang ditanya apa? Nilai terkecil yang mungkin dari Y ditambah 1/X. Maka jawabannya nilai minimum dari Y ditambah 1/X adalah 8096. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak.
Oke. Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ya ke soal terakhir untuk pembahasan hari ini. Ke soal nomor 10. Nomor 10 ini kalian bisa lihat polanya sih atau bagaimana. Nah, jadi di soal nomor 10, H adalah himpunan yang berisikan seluruh bilangan asli N. Ingat ya, N-nya bilangan asli, tetapi tidak lebih dari 2024. Artinya N-nya kurang dari atau sama dengan 2024. Sedemikian sehingga 6 habis membagi 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Nah, pertanyaannya begini. Kita punya M. M itu adalah jumlah semua nilai N. N yang elemen H ini ya. Artinya tinggal dicari berapa N yang mungkin. Sehingga 6 membagi 2N kuadrat tambah 3N tambah 1. Jumlahkan semua nilai N. Itulah si M besar ini. Nah, pertanyaannya adalah sisa pembagian dari M dibagi oleh 24. Nah, sudah paham kira-kira maksud dari soalnya? Atau masih ada yang belum paham? Aufa paham? Paham, Pak, Aziz? paham. Oke. Nah, silakan coba dicari dulu. Kalian lihat aja, nanti ada polanya itu sebenarnya. Bilangan-bilangan yang memenuhi itu ada pola. Bisa pakai banyak cara sih. Misalnya gini, kalau dia habis dibagi 6, pasti habis dibagi 2 dan 3 kan. Dan Iya, satu dan satu lagi mungkin sedikit tambahan, mana tahu ini bisa membantu kalian. 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 itu kan sama dengan 2N ditambah 1 dikali dengan N ditambah 1. 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 ini kan habis membagi 6. Karena 6 adalah 2 dikali 3. Jadi sebenarnya 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 per 2 kali ketiga ini haruslah bilangan apa ya? Kayaknya bilangan asli ya. Ya. Artinya 2 faktor dari 2N kuadrat tambah 3N tambah 1 dan 3 juga faktor dari 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Karena 2 dan 3-nya ini ya saling relatif prima. Itu syaratnya. Jadi bisa kita pisah. Pertama, 2 habis membagi Bapak bikin 2N tambah 1 dikali N tambah 1. Nah, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 bagaimana kira-kira? Genap. Harus genap. genap, benar. Jadi kita pikirkan aja N-nya itu gimana kalau N-nya ganjil misalnya. Lalu bagaimana kalau N-nya genap? Kita cek satu persatu. Jika N-nya genap dulu. Jika N-nya ganjil lah. Jika N-nya ganjil, kira-kira bisa nggak dibagi 2? Kalau N-nya Bisa. ganjil berarti 2N tambah 1 tetap ganjil. Tetapi N tambah 1-nya jadi genap ya. Ganjil kali genap adalah genap berarti ini bisa dibagi 2. Artinya N-nya boleh ganjil. Gimana kalau N-nya genap? Kalau N-nya genap kita punya 2N ditambah 1 itu genap atau ganjil? Ganjil ya. Lalu N tambah 1 juga ganjil. Ganjil. Ganjil dikali ganjil hasilnya ganjil dan bilangan ganjil itu tidak habis dibagi bilangan genap. Tidak habis dibagi 2. Otomatis N-nya bukan bilangan genap. Jadi dari sini kita udah bisa pastikan bahwa N-nya bilangan ganjil. Nah,
N-nya ganjil. Oke, karena N-nya ganjil, sekarang kita cek. Gimana dengan 3? 3 habis membagi 2N ditambah 1 dikali N ditambah 1. Oke. Kita mulai dari pernyataan ini. Setiap bilangan bulat itu bisa dinyatakan dalam bentuk 3K atau 3K tambah 1 atau 3K ditambah 2. Ini pasti. Karena kan kalau bilangan bulat dibagi 3, bisa jadi sisanya 0, 1, atau 2. Nah, kita cek satu persatu kira-kira memenuhi tidak. Jika N, karena N-nya bilangan bulat, jika N sama dengan 3K, berarti kita punya 2N tambah 1 kali N tambah 1 itu sama dengan 6K ditambah 1 dikali 3K ditambah 1. Nah, jelas-jelas ini eh, bukan kelipatan 3 ya. Bisa dipahami? Ini nggak habis dibagi 3, berarti N-nya tidak akan berbentuk 3K. Kalau N-nya sama dengan 3K tambah 1, 2N tambah 1 dikali N tambah 1 akan sama dengan berapa itu ya? 6K ditambah 3 dikali 3K ditambah 2. Dan ini bisa kita ubah menjadi 3 dikali 2K ditambah 1 dikali 3K ditambah 2. Dan ini pasti kelipatan 3, artinya habis dibagi 3. Berarti bentuk N sama dengan 3K tambah 1 boleh. Terakhir, N sama dengan 3K ditambah 2. 2N tambah 1 dikali N tambah 1 akan sama dengan 6K ditambah berapa ya? 5, kalau nggak salah hitung ya. Kemudian dikali dengan 3K ditambah 3. Dan ini bisa kita ubah menjadi 3 dikali 6K ditambah 5 dikali K ditambah 1. Dan ini jelas bilangan kelipatan 3. Artinya, eh, hanya ada 2 bentuk N yang bisa, yang memenuhi. Yaitu, yang pertama, N-nya harus berbentuk 3K ditambah 1. Ini K-nya mulai dari 0 ya. Kemudian yang kedua, bentuk N-nya itu harus berbentuk N sama dengan 3K ditambah 2. Tetapi ingat, N-nya harus bilangan ganjil tadi ya. Ya, Iya. N-nya harus ganjil. N-nya harus ganjil dan N-nya kurang dari atau sama dengan 2024. Nah, berarti tinggal kita cek aja bilangan yang memenuhi berapa-berapa aja. Berarti bilangan pertama yang memenuhi kira-kira berapa? Kalau untuk bentuk N sama dengan 3K tambah 1. 7. Berapa? Hmm. Bilangan paling kecil aja dulu. Kan N-nya bilangan asli ya. 7. Berapa? Ada yang lebih kecil lagi itu. 1. 1 ya. Kalau K-nya 0 ya. Ya. Berarti kita mulai dari 1. Setelah 1 berapa? 4 7. nggak boleh ya? Enggak. Karena Enggak. N-nya harus ganjil ya. Berarti kita setelah 1 berapa tadi, Ova? 7 ya? Iya, Pak. 7 habis itu tambah 6 lagi. Berarti 13, 19 dan seterusnya ya kan? Ya. Nanti kalian tinggal cari nilai N terbesar untuk bentuk ini adalah 2023. Jadi bilangan terakhirnya 2023. Sedangkan untuk N berbentuk 3K ditambah 2, N-nya itu yang mungkin adalah, kalau 2 nggak mungkin ya, nggak boleh ya. Iya, Pak. Kalau 2 nggak boleh berarti mulai dari 5, setelah itu 11, Iya. kemudian 17, dan seterusnya. Hingga bilangan terakhirnya nanti adalah 2021. Oke, bisa dipahami sampai bagian ini? Oh, bisa, Pak. Oke. Sekarang kita tinggal cari sigma N-nya. Kita jumlahkan semua nilai N-nya. Hmm. Pakai rumus apa kira-kira?
Barisan? SN. Iya, barisan aritmatika ya. Iya, Pak. Ya. Berarti SN sama dengan tinggal dicari ya. Iya. Bapak nggak akan menjelaskan lebih lanjut karena ini terlalu gampang untuk dijelaskan. Jadi nanti kita punya yang mana ya, yang satu ini. Ntar Bapak cek dulu. Berarti yang 338. Oke. Yang ini nanti hasilnya kalau tidak ada kesalahan perhitungan 683.000. Sorry, kebesaran. 342.056. Nah, untuk yang satunya lagi sama aja ya. Kita pakai rumus SN lagi, bedanya adalah 6, suku pertamanya 5. Bakal diperoleh SN sama dengan 341.381. Kemudian kita jumlahkan, diperoleh 683.437. Dan ini merupakan nilai M. Oke, sampai di bagian sini paham? Paham, Pak. Nah, yang ditanyakan sisa pembagian M oleh 42 ya. Nanti tinggal dibagi aja. Kalian bakal dapat M-nya itu kalau dibagi oleh 24 sisanya 13. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 13. 13. Oke. Jadi pemisahan ini ya, jadi 2 dengan 3 ini cuma berlaku kalau 2 dan 3-nya FEB-nya itu 1. Kalau nggak 1 nggak boleh dipisah kayak gini. Misalnya kalian punya bilangan 12 ya. Jangan kalian pisahkan menjadi 2, 2 dan 3 nggak boleh. Tapi kalau 4 dan 3 boleh. Kalau 4 dan 3 boleh. Oke? Oh, oke, Pak. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Itu banyak sukunya berapa, Pak? Gimana, Wan? Banyak suku N itu berapa? Ya tinggal kalian hitung pakai rumus UN. Oh Kalau iya. Bapak tidak salah Kan yang ada bedanya ya. eh, bedanya kan Beda. 6 ya. Iya. Iya. Tinggal cari itu aja. Atau kalian bisa pakai logika ini misalnya. Kalau kalian pikirkan ya, ini kan 6 kali 1 kurang 5, ya kan? Ini 6 kali 2 kurang 5. Nah, ini tinggal dihitung aja 6 kali berapa dia. Kalau Bapak tidak salah ini adalah 6 kali 338 kurang 5. Artinya banyak sukunya ada berapa? Ada 338. Karena kan mulai dari 6 kali 1 sampai 6 kali 338. Lalu sama dengan ini 6 kali 1 kurang 1, 6 kali 2 kurang 1. Nah, ini 6 kali berapa? 6 kali 337 kurang 1. Artinya ada 337 suku. Oke, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Sebelum Bapak tutup.